Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Samuel Sirait, NIM D1011711067. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul tinjauan dari dukungan plat beton bercirip dan setelah lempung dengan variasi kemiringan cirip yang kaku berdasarkan uji pembebanan. Di sini pembimbing utama saya Ibu Vivi Kastia STMT, pembimbing kedua saya Bapak Muhammad Yusuf STMT ITM, penguji utama saya Bapak Erwin Standar STMT. Penguji kedua saya Bapak Asep Supriyadi STMT. Daftar isi. Di sini daftar isi saya berisi bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Latar belakang. Penurunan pada jalan beton disebabkan oleh beban yang besar pada permukaannya. Beban ini bisa berasal dari beban lalu lintas kendaraan di atasnya dan juga berasal dari plat beton tersebut. Semakin tebal lapisan plat betonnya, semakin besar pula beban yang dihasilkan. Maka dari itu, perlu dirancang suatu desain plat beton yang kuat dan mempunyai ketebalan yang tidak terlalu besar, sehingga bisa meminimalisir penambahan beban yang tidak diperlukan. Pada penelitian sebelumnya, plat beton diberikan penebalan pada bagian plat dan siripnya, yang mana akan menyebabkan berat sendiri dari plat beton akan bertambah besar. Berikut adalah gambar dari model plat beton bersirip pada penelitian sebelumnya, yaitu dengan cara penambahan tebal pada bagian siripnya. Kemudian berikut adalah tampak atas dari plat beton bersirip pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Tinjauan yang akan dilakukan yaitu penambahan balok pada bagian plat dan sirip serta variasi kemiringan yang berbeda pada sirip. Fungsi penambahan balok pada bagian plat dan sirip yaitu untuk mengurangi patah pada sambungan antar plat dan sirip secara ilmu mekanik teknik. Daerah sambungan merupakan daerah dengan gaya lintasan terbesar sehingga diperkuat dengan cara penambahan balok pada plat dan sirip. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu untuk mendapatkan model dengan nilai penurunan terendah terhadap beban dengan variasi kemiringan yang berbeda pada bagian sirip. Penelitian ini dirancang untuk menghindari jalan beton yang retak dan bergelombang pada jalan, sehingga sirip berfungsi untuk mengurangi tekanan tanah horizontal akibat beban vertikal kendaraan. Dari uraian tersebut, penelitian ini melanjutkan penelitian sebelumnya yaitu uji kekuatan jalan beton bersirip yang diperkaku dengan cara penebalan. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana model sampel dengan nilai penurunan terendah terhadap beban dari analisis simulasi dan uji kekuatan jalan beton bersirip di atas lempung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bentuk plat yang memiliki nilai penurunan terendah terhadap beban pada plat beton di atas tanah lempung. Pembatasan masalah yang pertama, dan ini dilakukan di tanah lempung, di atas tanah lempung yang diletakkan di bak penampung. Yang kedua, kuat tekanan yang dirancang dalam campuran beton adalah sebesar 28 MPa sesuai peraturan SNI 766 tahun 2014. Plat beton diberi variasi sudut pada sirip dan plat menggunakan kemiringan 0 derajat, 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, dan 40 derajat. Jumlah sampel sebanyak 2 sampel, terdiri dari masing-masing sampel dengan kemiringan 0 derajat, 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, dan 40 derajat. Ini sampel menggunakan ruangan berdiameter 8 mm sehingga dilakukan uji pembebanan dilakukan uji pembebanan terhadap plat beton menggunakan beton manual. Selanjutnya untuk penelitian dilakukan di laboratorium bahan dan konstruksi Fakultas Teknik Universitas Singapura, di mana plat beton berukuran 40 x 40 cm dengan tebal 2,5 mm. Selanjutnya tinggi sirip sebesar 20 cm yaitu 50% dari lebar plat. Tinggi sirip sama dengan tebal plat beton yaitu 2,5 cm. Plat beton pada penelitian ini diperkaku dengan penambahan balok pada bagian bawah plat. Untuk perhitungan tulangan balok berdasarkan SNI 2847 tahun 2019. Selanjutnya pembebanan menggunakan balok beban ukuran 15 x 15 x 20 cm. Untuk pembacaan penurunan dilakukan setiap 5 menit setelah beban diterapkan. Pembacaan penurunan akan dihentikan bila terjadi keruntuhan pada tanah atau jarum gel gas terlampaui dan atau gelap mengalami keruntuhan. Selanjutnya tinjauan pustaka. Karakteristik tanah, sistem klasifikasi tanah berdasarkan ASTO didasarkan pada kriteria di bawah ini, yaitu ukuran butir dan plastisitas. Selanjutnya tanah lempung. Tanah lempung merupakan tanah dengan ukuran mikronis sampai dengan submikronis. Mikrokonis yang berasal dari papukan unsur-unsur kimiawi penyusunan batuan. Karakteristik tanah lempung lunak, progresif, yaitu yang pertama ada dukungan relatif rendah, yang kedua
pemampatan relatif besar dan berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lebih lama disebabkan kualitas tanah terisi oleh banyak air. Tekanan tanah horizontal. Saluran drainase yang besar di beberapa jalan di Kota Pontianak dan sekitarnya umumnya telah pula diperkuat dengan bantuan turap dari kayu belian maupun dari beton bertulang. Akan tetapi penurunan pada badan jalan masih terjadi sehingga jalan bergelombang. Penyebab terjadi fenomena tersebut adalah karena tekanan perkerasan pada tanah fondasinya menjawab tanah di bahu jalan menjadi naik. Berikut adalah ilustrasi dari sistem konstruksi dan jalan konvensional di Kota Pontianak, yaitu pelat jalan beton mengalami beban vertikal, yang dimana menyebabkan tanah bergerak menuju ke arah bahu jalan sehingga terjadinya penurunan jalan. Untuk struktur perkerasan jalan beton, pada awal perkembangan perkerasan kaku, perkerasan tersebut dibangun langsung di atas tanah datar tanpa memperhatikan jenis tanah dasar atau kondisi drainase. Jalan dengan peningkatan lalu lintas setelah Perang Dunia Kedua, masalah pumping menjadi hal yang penting walaupun hal itu telah dikemukakan di awal tahun 1932. Ketika perancangan mengalami perubahan untuk ketika pumping perkerasan dibangun di atas lapis fondasi di bawah dengan material berputih. Pembangunan pada saat ini menggunakan perencanaan yang lebih tebal, jadi digunakan untuk jalan raya dengan beban lalu lintas berat. Selanjutnya, tegangan pelat beton yang terjadi pada pelat beton perkerasan kaku adalah yang pertama, tegangan akibat perubahan oleh roda lalu lintas, terdiri dari pembebanan ujung, pembebanan pinggir, dan pembebanan di tengah. Yang kedua, tegangan akibat perubahan temperatur dan tanda air. Tegangan ini mengakibatkan yang pertama, pengembangan, penyusutan, lipatan atau lentingan. Yang terakhir ada pembebanan, tegangan akibat timbulnya gejala pumping. Plat merupakan suatu bidang permukaan yang lurus, datar atau tidak melengkung, yang tebalnya lebih kecil dibanding dengan dimensi yang lain. Geometri suatu plat bisa dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Ditinjau dari segi statika, yaitu kondisi tupi, plat bisa bebas, bertumpuan sederhana, dan jepit, termasuk juga tumpuan elastis dan jepit atau pengekang. Elastis atau dalam beberapa hal bisa berupa tumpuan titik terpusat, beban statis atau dinamis yang dipikul oleh plat umumnya tidak lurus permukaan plat. Berdasarkan aksi strukturalnya, plat umumnya dibedakan atas beberapa kategori utama, yaitu plat kaku, membran, plat fleksibel, dan plat tebal. Adapun alternatif untuk memperbesar kekuatan plat beton bertulang antara lain menambah ketebalan plat, tambahan jumlah plat struktur, mengurangi lebar bentang plat, memanfaatkan bentuk atau sisi sistem sisi grid. Selanjutnya, untuk desain, metode perhitungan yang digunakan dalam perencanaan campuran beton adalah metode SNI 7656 tahun 2012. Adapun tahapan yang dilakukan dalam perencanaan campuran beton adalah sebagai berikut, yaitu pembelian selam, kedua pembelian ukuran besar butiran dengan maksimum, ketiga perkiraan air pencampur dan kandungan udara, keempat pembelian rasio air semen atau rasio air bahan sifat semen, yang kelima perhitungan kadar semen, perkiraan kadar agregat kasar, ketujuh perkiraan kadar agregat halus, dan kedelapan penyesuaian terhadap kelembapan agregat. Hubungan pembebanan dan penurunan segera. Pembebanan bertujuan untuk menguji perilaku dan kemampuan struktur dalam menghadapi aksi atau gaya yang mungkin bekerja terhadap struktur tersebut pada kondisi nyata. Sedangkan penurunan segera atau penurunan drastis adalah penurunan yang dihasilkan oleh distorsi tanah yang tertekan dan terjadi pada volume konstan. Penurunan pada tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus yang tidak jenuh termasuk juga penurunan segera. Karena penurunan segera setelah terjadi penerapan beban. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang pertama yaitu Wahyudi dan 2010 menyatakan bahwa peningkatan tebal pada pelat memberikan peningkatan yang kurang signifikan dengan peningkatan beban ultimate. Tetapi selisih nilai peningkatan beban ultimate semakin kecil yang disebutkan oleh arah grafik yang semakin melandai. Selanjutnya, RVD tahun 2010 menyatakan bahwa dari uji pengembangan pelat beton dengan ketebal 24% dari lebar serta terletak di atas tanah gambut dengan mutu beton 18,49 PA, hingga rasio 3 belum mengalami keruntuhan pada plat beton. Selanjutnya, Agus Haryadi tahun 2012 menyatakan bahwa penambahan panjang plat atau sirip menyebabkan nilai beban ultimate struktur plat semakin kecil.
Untuk plat bersirip dengan dimensi tebal 5% dari lebar ke tinggi sirip, 20% dari lebar plat, serta panjang plat dari lebar plat, memiliki daya dukung struktur lebih kecil dari daya dukung izin pada tanah dan ketentuannya. Kemudian di tahun 2017 menyatakan bahwa plat beton bertulang menghasilkan nilai beban maksimum besar terdapat pada sampel plat untuk memberikan 30 dan 20 derajat. Sedangkan plat beton tanpa tulangan menghasilkan nilai beban maksimum sebesar yaitu pada sampel plat beton ringan 10 dan 0 derajat. Misalnya metodologi penelitian, di sini ada 5 metode, itu metode sejarah, metode deskripsi suatu survei, metode eksperimental, keempat metode ground research, dan kelima metode penelitian tindakan. Di sini saya menggunakan metode eksperimental. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di area laboratorium bahan konsumsif, penelitian ini Universitas Singapura, terletak di Jalan Profesor Haji Hadari Nawawi Pontianak. Berikut adalah di sebelah sini adalah data sekunder langsung didapat dari lab geoteknik. Selanjutnya belakangan adalah gambar denah lokasi penelitian. Analisis bahan. Sebelum dilakukan desain, agregat alus dan agregat kasar perlu dianalisis untuk mendapatkan parameter yang digunakan dalam desain. Berikut adalah beberapa parameter yang dibutuhkan antara lain. Yang menentukan kadar organik agregat alus, pemeriksaan kadar lumpur agregat alus, pemeriksaan kadar air agregat alus, analisa gradasi agregat alus, berat jenis dan penyerapan agregat alus. Selanjutnya analisis volume agregat alus. Berikutnya pemeriksaan kadar air agregat alus, analisis gradasi agregat kasar, berat jenis dan penyerapan agregat kasar, dan analisis volume agregat kasar. Untuk desain perhitungan yang digunakan dalam perencanaan campuran beton adalah metode SMP 756 tahun 2012. Adapun tahapan yang dilakukan dalam perencanaan campuran beton seperti itu. Pertama, menghitung kuota rata-rata beton berdasarkan kuota rencana dan margin. Di sini kuota rencana itu kuota DPA ditambah margin 8,3. Selanjutnya menentukan Islam. Berikutnya pemilihan ukuran besar butir agregat maksimum, kiraan air tercampur dan kandungan udara, pemilihan rasio semen, perhitungan kadar semen, kiraan kadar agregat kasar, selanjutnya perkiraan kadar agregat halus, penyesuaian terhadap kelembaban agregat, dan untuk proporsi bahan semen air agregat kasar dan agregat. Perencanaan campuran desain yang digunakan dalam desain ini adalah campuran dengan mutu 28 dpa. Pembuatan sampel uji silinder. Tahapan ini dilakukan agar dapat mengetahui apakah betul-betul yang dirancang sebelumnya memenuhi syarat yang telah ditentukan. Untuk membuat benda uji silinder disiapkan cetakan silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm untuk semua jenis ujian. Selanjutnya, uji kuat tekan beton silinder. Ujian kuat tekan dilakukan dengan terlebih dahulu menimbang berat benda uji. Setelah itu meletakkan benda uji pada mesin uji dan dilakukan proses pemberian beban sampai beban uji mencapai beban maksimum dan proses pembebanan ganti. Selanjutnya, pembuatan sampel uji plat beton bersirip. Sampel yang dibuat ada plat beton yang diberi penambahan balok pada bagian plat dan sirip yang diberi tulangan jumlah 1 buah diameter 8 mm dengan kemiringan sirip yaitu 0 derajat, 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat. Berikut adalah tampak samping dari plat yang digunakan. Memiliki tinggi 20 cm dengan lebar serta panjang 40 cm. Untuk tebal platnya dan tebal siripnya 22,5 cm dan untuk baloknya berukuran 4 kali 4 cm. Berikut adalah tampak atasnya berukuran 40 kali 40 cm. Untuk plat AA-nya berikut adalah letak baloknya dan plat serta siripnya. Berikut ada model sampel beton bersirip 5 derajat, 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat. Uji pembebanan. Tujuannya, uji pembebanan plat ini bertujuan untuk mendapatkan kurva beban versus penurunan pada plat beton yang diperlukan. Metode pelaksanaan yaitu pelaksanaan uji pembebanan plat dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pembebanan langsung maupun tidak langsung. Untuk yang saya gunakan adalah pembebanan langsung menggunakan balok beton. Kedua
pembanan dengan menggunakan balok beton atau beban yang diletakkan di atas. Menggunakan balok beban yang diletakkan di atas tempat uji, di mana jumlah balok beban dapat banyak 1 buah dengan berat 1 balok yaitu rata-ratanya 30 kg. Balok beton diletakkan di atas plat yang akan diuji dengan jarak yang sama besar dari pusat plat uji. Jadi pembebanan yang diberikan yaitu mulai dari 60 gram, 90 gram, 240 gram, 330 gram, 420 gram, 510 gram, dan seterusnya. Untuk bak penampungnya, bak penampung berfungsi untuk tempat penampung tanah lempung dan tempat pengujian beton plat beton sirip. Bak penampung berukuran 1,5 meter kali 1,5 meter kali 0,4 meter. Untuk peralatannya, pengujian pembebanan dengan menggunakan balok beton memerlukan peralatan sebagai berikut, yaitu plat ujinya, kemudian balok betonnya sebagai beban, ada uji ukur atau dial gauge 2 cm, terakhir adalah support. Prosedur pelaksanaan. Setelah plat beton mencapai kekuatan 4 hari, maka dilakukan tes pembebanan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan. Pertama, masukkan tanah lempung ke dalam bak tampung dan ratakan di darat. Plat diletakkan di lempung, kemudian kondisikan plat agar tidak miring. Terakhir, letakkan dial di atas tanah plat dan setel dial sampai menggunakan. Kemudian tahap pembebanan. Pertama, pastikan kembali dial gauge menunjukkan kalor. Terapkan beban menggunakan balok beban diletakkan di atas plat. Selanjutnya, catat hasil penurunan yang terjadi dari diam. Pembacaan dilakukan setiap 5 menit saat pertama kali beban diletakkan. Selanjutnya, tambahkan beban dan ulangi langkah B. Kemudian, setelah dicatat, tambahkan kembali beban secara perlahan dan catat ada pembacaan diam setelah 5 menit. Pembacaan akan dihentikan bila terjadi kerusuhan pada diam tanah atau jarum dial dan setelah pulih dan atau pelat mengalami kemunduran. Berikut ada pemberian pembebanan plat bersirip. Berikut ada tampak sampingnya dan peletakan dialnya. Ini adalah tampak atasnya dan berikut ada peletakan dialnya yang terdiri dari 4 dial di setiap sisinya. Pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan membandingkan grafik hubungan antara beban dan beban yang terjadi dari setiap sampel yang diuji. Berikut ada diagram penelitian. Yang memulai, kemudian studi, lakukan studi pustaka dan mencari data sumber. Selanjutnya melakukan analisa bahan, jadi dari analisis kasar dan arus. Setelah melakukan analisa bahan, selanjutnya pembuatan backlisting, selanjutnya kemudian mengambil sampel itu dari pembuatan 5 sampel berbasis derajat, 10 derajat, 10 derajat, dan pembuatan 3 buah sampel sekitar 15 derajat. Untuk pembuatan untuk plat beton bersirip lakukan uji pembebanan, sedangkan untuk 3 sampel silinder lakukan uji kotekan. Sudah didapatkan datanya, kemudian dilakukan analisis data, lanjutkan dengan kesimpulan dan lain-lain selesai. Mungkin sekian dan terima kasih untuk pemaparan dari seminar Dr. saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.